Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya Tiar Cubai. Kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa persamaan hukum 2 Newton itu terdiri atas gaya, di mana gaya itu sendiri simbolnya adalah F. Nah, gaya ini menurut hukum 2 Newton adalah perubahan momentum terhadap waktu, di mana momentum itu sendiri adalah massa dikali dengan kecepatan. Artinya, besarnya momentum itu dipengaruhi oleh besarnya kecepatan. Momentum ini sebanding dengan kecepatan. Di mana apabila kecepatannya semakin besar, maka momentumnya juga akan semakin besar. Begitu pula dengan kecepatan. Baiklah, teman-teman. Maka di sini kita dapat menulisnya dengan perubahan momentum terhadap waktu dapat kita tulis seperti ini. Massa dikali kecepatan. Atau maka ini adalah bentuk turunan momentum terhadap waktu, tapi bentuk turunannya adalah parsial. Parsial atau sebagian ya. Sebagian. Artinya tidak semua serta-merta kita turunkan terhadap waktu, tapi perbagian. Artinya kalau di SMA kita pernah mengenal bentuk turunan seperti ini. U dengan V itu adalah UV aksen ya. Itu adalah ini bisa kita tulis sebagai UV aksen tambah U aksen V, atau sebaliknya. Di sini U aksen duluan, sama saja karena penjumlahan ya. Maka ini jika U-nya ini adalah M, U-nya jika U sama dengan M dan V ini sama dengan V, maka U ini adalah M V aksen, itu artinya dV per dt, karena turunan kecepatan itu. Atau U aksen, maka M-nya yang diturunkan, dm per dt dikali dengan V-nya kita tulis di depan supaya bagus. Oke, maka ini dapat kita masukkan ke sini. Ini adalah bentuk turunan parsial sebagai. Maka dapat kita tulis seperti ini. M dV per dt ditambah dengan V dm per dt. Oke teman-teman, di sini dapat kita terima bahwa persamaannya seperti ini. Nah, ini turunan dari ini itu adalah massa dikali turunan kecepatan terhadap waktu, atau perubahan kecepatan terhadap waktu itu sama dengan percepatan. Percepatan simbolnya A ya. Ditambah dengan ini dapat kita asumsikan bahwa apabila kecepatan suatu benda, kecepatan V ya, itu lebih kecil atau sangat kecil jika dibandingkan kecepatan cahaya, maka massa ini dikatakan konstan. Massa ini dikatakan konstan. Oke, kenapa sangat kecil? Karena seperti kita ketahui bahwa kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini sangat besar, atau 300 juta meter per sekon. Itu merupakan angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan kecepatan ini. Ini kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya. Ini sangat besar jika dibandingkan ini, sehingga massa ini karena memiliki kecepatan yang sangat kecil dibanding kecepatan cahaya, maka massanya ini dikatakan konstan. Oke, turunan konstan pada dasarnya adalah sesuatu yang konstan apabila diturunkan terhadap apapun, maka nilainya akan menjadi 0. Contoh sesuatu yang konstan dalam angka itu seperti 2. 2 ini adalah konstan. Turunan dari 2 terhadap waktu itu sama dengan 0.
maka dua ini sama halnya dengan massa karena dianggap konstan. Maka turunan massa atau turunan sesuatu yang konstan terhadap waktu T itu sama dengan 0. 0 dikali dengan kecepatan itu sama dengan 0. Maka hasilnya di sini adalah massa dikali percepatan itu adalah gaya. Ini adalah hukum 2 Newton atau dapat kita tulis sama dengan A sama dengan F per M. Artinya besarnya percepatan ini, ya artinya hukum 2 Newton itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Maka A ini dipengaruhi oleh F. Contoh, kenapa A itu dipengaruhi oleh F. Misalnya kita memiliki suatu benda yang masanya M. Awal mula benda ini diam. Nah, kapan benda ini dapat bergerak? Apabila kita berikan yang namanya gaya. Kita berikan gaya sebesar 1 Newton. Maka apabila benda ini kita berikan gaya sebesar 1 Newton, maka jelas benda ini akan memiliki yang namanya percepatan. Artinya apabila benda kita dorong, atau lemari, misalnya ini adalah lemari, kita dorong, saya sendiri yang dorong, satu orang yang mendorong lemari, maka dia akan memiliki percepatan. Tetapi, ini ya, misalnya ya, kita hapus ini, kita kasih ilustrasi, bahwa A itu sebanding dengan gaya, artinya ini lemari, masanya M. Pertama itu dikasih gaya sebesar 1F, maka percepatan yang dihasilkan adalah 1A. Misalnya satu orang yang mendorong lemari ini, maka percepatannya sebesar 1A ya. Tapi apabila Anda dan adik Anda yang mendorong itu menjadi 2F ya, berarti dua gaya yang diberi kepada lemari ini, lemari dengan massa yang sama ya, massa M, maka percepatan jelas akan lebih cepat. Percepatannya akan bertambah sebesar 2A juga. Sehingga dari sini bahwa A itu sebanding dengan F. Apabila F-nya besar, maka A-nya juga ikut besar. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini saja penjelasan kita tentang hukum kedua Newton, di mana persamaan yang diperoleh adalah ini, A sama dengan gaya per massa, itu diperoleh dari gaya ini merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Oke, jika teman-teman masih ada kebingungan, silakan bertanya pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.